Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan inayahnya lah sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, juga kesempatan. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, yang mudah-mudahan insyaallah curah rahmat yang telah Allah berikan kepada keluarga, sahabat itu dapat sampai kepada kita semua, khususnya kepada kita yang masih konsisten mengikuti sunnah baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Saudara, izinkanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk dapat memberikan pesan-pesan penting yang merupakan tugas mata kuliah strategi pengembangan dakwah, di mana di dalamnya saya memberikan sebuah penyampaian yang saya berikan judul nasib generasi dari pengaruh media online tanpa bekal agama. Kaum muslimin dimanapun berada, kita ketahui bersama bahwa media digital merupakan salah satu alat yang pokok digunakan oleh semua manusia dimanapun berada. Alat digital ini adalah salah satu media komunikasi yang banyak dipergunakan, baik sifatnya pribadi maupun sifatnya umum. Hari ini kita ketahui bersama bahwa media online banyak dipergunakan oleh mereka ataupun kita yang sangat membutuhkan untuk kepentingan masing-masing. Akan tetapi satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa di tengah-tengah penggunaan media online ini kita harus mampu menyadari akan manfaat ataupun mudarat dari penggunaan media online. Perihal penggunaan media online dalam hal ini, baik berupa Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain sebagainya, penggunaannya bukan hanya dilakukan oleh kalangan tua ataupun kalangan intelektual, akan tetapi penggunaannya sudah sampai ke tingkat anak-anak yang merupakan generasi bangsa. Pokok dari persoalan penyampaian saya adalah bagaimana penggunaan media online ini sampai ke tangan para generasi kita, yang mana generasi merupakan ujung tombak daripada baik dan tidaknya satu negeri ini. Olehnya yang perlu kita sadari adalah apabila dalam menggunakan media online kemudian kita tidak dasari dengan pengetahuan agama yang memadai, akan menghasilkan sebuah persoalan-persoalan yang tidak hanya mengalami ataupun tidak hanya dapat dirasakan oleh seorang saja, tidak hanya dialami oleh individu, akan tetapi akan sampai pada yang akan dialami oleh banyak manusia.
terutama pada hal-hal yang sifatnya melanggar norma-norma dan etika serta adat budaya. Saudara, generasi kita perlu dilakukan pemahaman-pemahaman akan agama agar dalam menggunakan media online mereka akan memiliki ataupun akan ada semacam panduan ataupun sebagai filter dalam hal penggunaan media online, di mana di dalam agama kita Islam mengatur etika dalam berkomunikasi melalui media online ataupun melalui media digital. Saudara, ketika kita tidak memberikan pemahaman agama kepada generasi kita, endingnya adalah hal-hal yang terjadi yang di luar kemanusiaan yang tentunya melanggar syariat Islam ini akan berakibat yang tidak baik terhadap generasi itu sendiri juga kepada orang lain. Sehingga itulah mengapa kita harus membekali generasi kita dengan pemahaman-pemahaman agama agar dalam mengolah ataupun dalam memberikan pesan melalui media online, generasi kita dapat menyampaikan pesan-pesan yang baik yang tentunya nilai manfaatnya akan dapat dirasakan oleh diri mereka sendiri ataupun oleh orang lain. Penyampaian pesan-pesan agama melalui media online itu sangatlah penting. Kita ketahui bersama bahwa di dalam komunikasi digital itu banyak beredar pesan-pesan yang melanggar norma-norma ataupun melanggar syariat Islam, sehingga perlu bagi kita untuk mengimbangi pesan-pesan yang disampaikan melalui media online yang bersifat yang tidak baik, yang sifatnya akan merusak, sifatnya akan menyebabkan penyesalan bagi kita baik dalam kehidupan di dalam media online ataupun dalam kehidupan nyata. Saudara, dalam hal penggunaan media online ini yang paling banyak menggunakannya adalah dari kalangan remaja. Mereka menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan apa yang ada dalam pemikiran mereka, apa yang terlintas dalam benak mereka itu disampaikan melalui media online. Termasuk konten-konten video-video yang banyak disampaikan melalui media online ini, banyak kita saksikan hal-hal yang sifatnya melanggar syariat Islam. Entah yang namanya video di dalamnya ada semacam goyang-goyang ataupun mengumbar aurat. Inilah yang harus kita lakukan penyeimbangan, di mana dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah itu perlu disampaikan melalui media digital agar konten yang muncul melalui media online yang akan dikonsumsi oleh banyak orang bukan hanya sesuatu hal yang melanggar syariat, akan tetapi ada pula penyampaian ataupun pesan-pesan yang akan dikonsumsi oleh orang banyak yang merupakan memiliki nilai-nilai syariat yang tentunya akan menghantarkan generasi itu pada perilaku ataupun sikap-sikap yang baik. Saudara, ketika generasi kita tanamkan agama, kita berikan pemahaman kepada mereka bagaimana menggunakan
media online, bagaimana menggunakan media digital yang baik. Nah, tentunya mereka akan memiliki pemikiran, akan memiliki dasar-dasar pengetahuan untuk kemudian mereka sampaikan melalui media digital, yang kemudian hasilnya pun tentunya akan memiliki dampak yang baik, yang insya Allah itu akan turun-menurun pada generasi-generasi selanjutnya. Saudara, walaupun hal ini merupakan salah satu tantangan yang akan kita alami, yang akan kita rasakan pada saat menyampaikan pesan-pesan dakwah, namun yakinlah bahwa sesulit apapun apa yang akan kita sampaikan, tetap akan ada hasil yang akan diraih, akan ada manfaat yang akan dicapai, sebab ketika penyampaian itu adalah sebuah kebaikan, maka insya Allah Allah akan membantu, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang tentunya ini akan beroleh manfaat, bukan hanya dihasilkan oleh satu tempat, bukan hanya dinikmati oleh satu negeri, tetapi akan dinikmati pula oleh seluruh penduduk bumi. Itulah kenapa Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yang kemudian hasilnya bisa dimiliki, bisa dirasakan oleh semua orang. Saudara, hari ini generasi kita hanya mengharapkan semacam arahan ataupun bimbingan dari siapapun kita yang memiliki pengetahuan terkait agama untuk dapat mengarahkan mereka kemana dan bagaimana dan serta apa yang akan mereka lakukan untuk menggunakan media digital ini agar terarah pada hal-hal yang bersifat positif, yang kemudian hasilnya tentunya dapat dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Ketika hal ini kita biarkan, ketika hal ini kita tidak lakukan, maka tentunya dalam lingkup penggunaan media digital yang akan banyak ditampilkan hanya pada hal-hal yang sia-sia, hanya pada sesuatu hal yang akan mendatangkan mudarat saja, dan pada akhirnya kita pun juga yang akan mengalami kerugian. Apabila hal itu tidak terjadi kepada kita, namun bisa saja terjadi kepada keluarga kita, bisa saja terjadi pada tetangga kita, kepada famili kita, yang ketika hal itu terjadi kepada mereka, maka tidak menutup kemungkinan pada suatu saat hal itu pun akan kita rasakan sendiri. Olehnya perlu di dalam penyampaian pesan-pesan melalui media digital ini, sebagai orang yang memiliki pengetahuan atau yang memiliki dasar-dasar penggunaan media digital berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, maka sudah barang tentu pada saat kita mau menyampaikan pesan-pesan itu akan dirasakan melalui pikiran dan hati kita, apakah yang akan kita sampaikan ini memiliki nilai manfaat atau tidak, apakah melanggar syariat ataupun tidak, mengganggu orang lain ataupun tidak. Sebab janganlah kita beranggapan bahwa hukum yang mengatur hanya
berakhir pada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga di negeri ini diatur pula terkait undang-undang penggunaan media digital, sehingga ketika kita biarkan generasi dalam hal menggunakan media online ini semau mereka, sesuka mereka, tentunya akibatnya kita pun yang akan merasakannya. Apakah yang akan kita terima sifatnya bersifat pribadi ataupun bersifat umum. Saudara, terkait hal ini saya hanya dapat menyampaikan beberapa pesan. Media online adalah media yang baik. Media digital adalah media yang baik. Media ini memudahkan segala urusan kita. Media ini meringankan semua hal-hal yang mencakup keseharian kita, di mana dalamnya segala aktivitas yang seharusnya kita bertatap muka, namun dengan adanya media digital kita dimudahkan, kita diringankan tanpa harus ketemu hubungan ataupun transaksi ataupun pembicaraan itu dapat dilakukan melalui media digital. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana menggunakan media digital yang baik, bagaimana kita dapat bijaksana dalam menggunakan media digital. Di dalamnya kita tidak mengganggu orang lain, di dalamnya kita tidak merusak orang lain, di dalamnya kita melakukan kebaikan, kita berbuat hal-hal yang dapat menimbulkan kecintaan orang terhadap diri kita sendiri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.